Let's start the story. Oke, balik lagi bersama gua Bang Zi dan gua Bang Albert di Bicara Kipas. Bicara kisah, inspirasi, perjalanan, asmara dan juga sejarah. Nah, itu. Bang, hai. Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang percintaan lagi. Percintaan lagi. Kira-kira apa sih maksudnya? Tapi dalam konsep yang berbeda dari yang kemarin. Wah, konsepnya gimana tuh, Bang? Gak tau dah. Coba dijelasin oleh. Oh, jadi konsepnya tuh kayak gini ya. Kemarin kan kita bahas tentang pengalaman-pengalaman indah di dalam cinta. Bener gak sih? Iya, benar. Kalau untuk hari ini kita akan bahas cinta tapi pengalaman negatif dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan masing-masing pasangan gitu. Oke. Ini ya oke aja loh. Oke, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu, dua sejoli, dua serigala bukan? Iya, bukan dong. Jangan. Kalau dua serigala kontennya bukan podcast dong. Iya. Jadi apa nih yang mau kita bahas hari ini? Kan udah dibahas tadi. Oh iya. Oh iya. Kan kita bintang tamu nih. Maaf. Iya. Oke, kita kedatangan bintang tamu. Ini adalah dua sejoli. Silakan Mas, perkenalkan namanya Mbak. Nama gua Opet, panggil Bang Opet. Bang Opet ya. Umurnya berapa kira-kira? Bentar. Opet itu bukannya yang binatang yang di Upin Ipin? Otopet? Enggak, Opet. Namanya ada yang di Desa Durian Runtuh. Oh itu? Oh iya. Anda udah tua nontonnya kartun juga ya? Iya. Oke, Bang Opet. Bang Opet ya. Umurnya berapa Bang? 18 tahun Bang. Wah, tapi kelihatan kayak 19 ya? Oh gitu. Naiknya setahun doang. Kalau mbaknya namanya siapa Mbak? Nama gua Suci. Suci. Mbak Suci, umurnya berapa Mbak? 18 juga sama. Oh 18 juga. Kalian berdua pacaran? Apa temenan apa TTM apa atau gimana ya? Silakan jelaskan. Dari siapa? Dari Mas dulu deh. Ini Suci pacar gua. Baru jadian sih emang, baru sebulan ya. Oh gitu. Oh baru sebulan jadian. Si hangat lah ya. Si hangat. Gitu, ketemu di mana? Di satu aplikasi kayak Tantan gitu. Wah, aplikasi. Jangan sebut merek dong. Aplikasi dating ya, aplikasi dating ya. Oke. Menurut Mas Opet dan juga Mbak Suci, kan kalian udah jalin hubungan sebulan lebih. Udah berapa bulan sih? Sebulan ya? Baru sebulan ya? Lebih. Sebulan lebih ya? Apa sih itu cinta menurut pandangan Mbak Suci? Apa? Jangan pandangan dulu. Maksudnya sebelumnya udah punya pacar atau ini yang keberapa gitu atau punya mantan atau enggak? Mantan mah ada pastilah. Enggak, tapi maksudnya jadian nama ini kan pasti sebelumnya sama mantannya kan? Iya. Nah, sama mantannya itu udah jomblo lama atau pas putus langsung dapet cewek atau gimana? Gua pas putus tuh single dulu 2 bulan. 2 bulan. Masa lalu gua harus selesai dulu. Jadi ada masalah sama masa lalunya ya? Iya. Kan nggak mau gua bawa ke cewek gua biar takutnya jadi pelampiasan gitu. Lembaran baru lah ya. Oke. Abang nanyanya satu nih doang. Bentar, sabar. Saya lagi mikir. Iya. Sabar. Terus ya buat mbaknya, menurut Mbak Suci nih, selama pacaran sama Opet, apa gitu yang dirasain? Apa dia otak mesum? Apa dia maksudnya cinta maksudnya sayang itu kan dibagi ke beberapa jenis ya. Maksudnya ada yang maaf nih ya, Mas Opet, ada yang sayang karena nafsu atau sayang karena cinta bener. Nah menurutnya ini si Mas Opet ini masuknya kemana gitu Mbak? Waduh, maaf nih kalau terlalu keras ya nanya. Gak apa-apa Mas, bagus justru ya kan. Sayang karena ya sayang. Yakin tuh? Yakin tuh? Insya Allah yakin. Insya Allah ya. Insya Allah orang Indonesia diragukan soalnya nih kayak ini. Kok gue kayak ngejebak gitu ya? Iya. Terus mbaknya ini sebelum pacaran sama
Mas Opet ini sebelumnya pasti punya mantan kan? Iya. Nah itu sama mantannya setelah putus langsung pacaran atau ada jeda waktu berapa bulan? Jeda waktu juga 2 bulan sempat. Jeda waktu juga 2 bulan. Oh, dan dalam 2 bulan itu ketemu di aplikasi atau? Ketemu di aplikasi udah lama ya. Oh, udah lama. Pas Tahun lalu. pas Mas Opet udah punya pacar pun udah kenal maksudnya? Kenal cuman nggak chattingan terus. Iya, maksudnya sekedar kenal aja ya kan? Oh iya. Gitu. Terus setelah jadian nih maksudnya kalian kalau pacaran tuh ngapain aja sih gitu? Maksudnya apa jalan-jalan kemana? Apa melakukan sesuatu yang positif atau yang negatif? Maaf nih kalau terlalu intim ya pertanyaan gue. Maksudnya gue cuma hanya pengen tahu. Tapi kalau emang itu nggak pantas buat lo jelasin di sini, ya mending lo maksudnya nggak usah lo jelasin gitu. Yang intinya lo pantas lo jelasin aja gitu. Maksudnya. Tapi sorry gue potong bentar, ini disclaimer aja sih dikit ya. Ini kita konten ini buat pembelajaran aja gitu loh. Yang positif diambil, yang negatifnya dibuang gitu. Pemirsa. Dan gue pun juga sebenarnya tahu sih, maksudnya kayak pacaran remaja-remaja Indonesia tuh sebenarnya gue tahu banget. Tapi ya mungkin dari lu sendiri mungkin ada hal yang bisa lu jelasin di sini, dan ada juga yang menurut lu nggak pantas lu jelasin, ya nggak perlu lu jelasin. Kita cuma maksudnya yang sekiranya lu pantas aja gitu buat lu jelasin. Yang jangan sampai wah ini nggak boleh nih orang lain tahu gitu. Ayo, Dari siapa dulu nih? nih coba ditanya dong, saya habis nih pertanyaan saya deh. Enggak, tadi bapak nanya. Hah? Udah. Udah. Udah nanya, tinggal dijawab aja. Dari Mas. Iya, dari Mas Opet dulu deh. Mas Opet dulu deh. Mas Opet. Ya, laki-laki kan yang geragas ya. Ngapain aja gitu. Hah? Selama pacaran sama Mbak Suci ngapain aja? Iya, sama Mbak Suci kan maksudnya udah berapa bulan? 2 bulan? Sebulan ya? 1 bulan lebih. Iya. Nah itu maksudnya masih ada dong kenangan terindah lah, ibaratnya. Ada kan? Nah, tolong dijelaskan. Apa tuh kenangan terindahnya? Wah, baru sebulan masih anget loh. Paling kayak biasa aja gitu. Ya, Kayak biasanya apa? Kan kita Iya, nggak tahu kegiatan saudara seperti apa gitu. Iya benar, maksudnya ya coba dijelasin lah. kayak jalan-jalan, Jalan-jalan. terus Random aja gitu. makan. Iya, ya semau kita ngomongin tiba-tiba jadi Oh, gitu. maksudnya mengalir aja gitu. Iya. Mengalir aja, jalan-jalan, Iya. terus makan, ya. Lapar nggak lu? Lapar nih. Oh gitu. Oh, jadi chemistry-nya tuh terbangun dari hal-hal kecil seperti itu ya. Oke. Jadi gue mau nanya nih, menurut kalian cinta tuh apa sih sebenarnya? Gue mau nanya dari Mbak Suci dulu deh. Menurut Mbak nih, cinta tuh apa sih sebenarnya? Perasaan yang mendalam sih. Jadi kayak nggak bisa dijelasin secara kata-kata. Oh gitu, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata tapi dirasakan ya. Iya. Oh gitu. Jadi, Mbak merasakan cinta dari pasangan Mbak nggak? Dari Mas Opet ini? Merasakan. Merasakan? Yakin nih dengan Mas Opet nih? Yakin kalau yang itu. Yakin ya? Oh kalau hal itu yakin sekali ya, terdengarnya gitu. Yakin. Oh, Dari yang suaranya kecil langsung gede gitu. iya, langsung yakin banget ya. Oh iya gitu. Wah ini sih kalau Mas Opet nyanyain sih oh, parah sih. Parah sih, Iya. jangan gitu. Nyesel pasti kalau gitu. Pasti, ya kan? Nah dari Mas Opet, cinta tuh apa sih? Menurut pandangan Mas Opet? Menurut gua kan cinta itu dua orang yang saling punya perasaan gitu. Kayak bangun chemistry dari hal kecil. Kayak misalnya kan cinta kan dari kecil kayak udah ambillah dari lingkungan keluarga gitu. Mhm. Orang tua berarti kan dari kecil kita udah cinta sama orang tua tuh. Kita bakal ngelakuin apa aja supaya orang tua kita bahagia kan. Oh berarti Mas Opet rela melakukan hal apapun demi Mbak Suci? Nah, contohnya kayak gitu. Oh, wah besar sekali kayak cinta ini Mas. Woi, Gimana? besar sekali cintanya Mas Opet kalau tadi kita denger kan. Dia rela loh melakukan hal apapun demi Mbak Suci gitu. Tapi menurut gua nih ya, ini pendapat gua ya. Walaupun gua nggak diundang jadi bintang tamu, tapi gua maksudnya menyampaikan pendapat gua aja. Emang maksudnya cinta itu kadang indah. Makan pasti di saat kita jatuh cinta sama orang, kita harus siap Iya. buat kehilangan Sakit hati, gitu iya. ya. Buat kehilangan sakit hati. Gitu. Tapi maksudnya ya amit-amit gitu ya, sampai kehilangan gitu.
Tapi maksudnya pasti ketika kita cinta sama orang pasti kita harus siap gitu buat kehilangan atau sakit hati, kan kita nggak tahu. Iya, Maksudnya konsekuensinya. pikiran orang tuh kadang kadang kan bisa jenuh, kadang bisa Benar. tergoda lah sama cowok yang misalkan wah ada cowok Korea nih misalkan nih, wah Korea kan incer cewek gue misalkan, kan nggak mungkin dia bisa nolak. Iya, Apalagi benar. dia ya jauh lah di atas lo, ya kan. Iya. Maksudnya pasti ada di fase itu, tinggal gimana kita ngebawa diri kita aja gitu, menurut gua sih gitu. Jadi harus siapkan ruang kosong buat sakit hati sih ya. Iya, Lebih ke sana arahnya. makanya kadang juga cinta juga kalau terlalu cinta juga ya nggak bagus sebenarnya, tapi iya jangan terlalu over. Maksudnya kita bisa ngebatasin lah. Yang sedang-sedang saja, Mas. Oke. Tapi Bung Albert, ini kan cinta itu ada hal positif, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Iya, Menurut Bung Albert dulu deh, saya mau nanya nih. Sisi negatif dari pacaran yang gak sehat itu seperti apa? yang nggak sehat ya pacaran sambil ngerokok, nggak sehat ngerokok buat kesehatan. Iya, benar. Bener dong, Benar. bener dong. Benar. Ya udah, jangan ngegas, Nyinggung, jangan nyinggung. ngegas, jangan ngegas. Sampean nyinggung saya gitu. Enggak. Ini dari tadi saya di counter attack mulu gitu. Yang kayak gitu sih, maksudnya kalau merasa ya mampus gitu ya. Maaf. Kalau merasa ya maaf, jangan ini. Tapi maksudnya, maksudnya nggak sehat itu yang nggak sepantasnya dilakuin gitu. Yes, yes. Oh, gitu. Yes. Menurut gua atau pengalaman gua atau gimana nih? Menurut Mas Albert dulu deh sebelum saya lempar pertanyaan yang sama kepada bintang tamu. Gimana ya? Sebenarnya dibilang nggak pantas ya, sebenarnya nggak pantas. Cuma kadang ya itu tuh kayak udah kebiasaan remaja Indonesia. Maksudnya kayak udah nggak bisa lah lu ngelarang-larang gini kayak begitu sebenarnya. Tapi sebenarnya walaupun mereka itu semua sadar ya, maksudnya itu perbuatan salah, cuma itu tuh udah jadi kebiasaan remaja Indonesia. Ketika baru pacaran udah kayak udah di unboxing gitu kan. Yes. Udah di unboxing Yes. gitu. Udah nanam padi lah Iya, bahasanya. padi lah, nanam saham. Nanam saham. Ya itu tuh udah kayak jadi kebiasaan. Jadi ya gimana ya? Masalahnya nggak cuma satu orang. Tapi menurut gue nih ya, Iya. hampir 70% remaja Indonesia kayak gitu. Hampir 70%. Hampir. Itu menurut gue ya. Gue nggak tahu kenapa orang lain. Hampir. Terus menurut Mas Opet, dengan kalian menjalani hubungan nih dengan Mbak Suci, ada nggak sih hal negatif yang lo rasain dari hubungan ini? Dari Mas Opet dulu. sama Ya iya, sama Mbak Suci. Masa sama mesin cuci? Nggak mungkin dong. Iya. Terus bakar nih Bapak. paling mah apa ya, nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Oh sampai sekarang belum ada mungkin ya. Iya, iya, iya. Nggak Iya ada. sih. Sampai detik ini nggak ada. Ya mungkin masih baru, Bisa jadi, Tapi Mas. ya kita berharap harusnya dijaga gitu ya. Cuma kalau urusan ntar gimana itu terserah kalian. Maksudnya kita nggak ngurusin lah hubungan kalian. Kalian mau bertindak negatif itu maksudnya terserah kalian. Kita cuma hanya bertanya di sini. Kita hanya mensurvei aja gitu. Kalau masalah kedepannya gimana, saya nggak maksudnya ya terserah kalian gitu. Toh kita juga nggak bisa gitu melarang-larang remaja Indonesia berbuat negatif atau positif, kan itu hak orang masing-masing. Nah, Tinggal gimana dia tanggung jawabnya aja gitu maksudnya. kalau dari Mbak Suci, hal negatif apa yang lo rasain ketika lo pacaran sama Mas Opet? Ada nggak sih? Apakah waktu lo terbuang sia-sia gitu gara-gara chattingan sama dia? Apa waktu lo terbuang sia-sia buat nungguin Nggak, dia? gini deh, jangan, mungkin kalau ditanya begitu mungkin karena mereka masih baru jadi mungkin sedikit hal-hal yang negatif atau yang positif. Mungkin pertanyaan kita ganti aja. Gimana? Selama mereka pacaran, Mhm. hal negatif apa gitu yang pernah mereka lakuin? Nah, jadi Mas Opet coba. Boleh. Selama gue pacaran dari yang mantan nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi biar Mbak Suci juga tahu gitu. Busuk-busuknya lu tuh gimana gitu. Paling apa ya, Bentar, saya nyiapin mental dulu bentar ya. Sabar, oke. Mbak Suci siapin mental, oke. Tarik nafas. Oke, ayo mulai. ya kayak pacaran pada umumnya kayak begitulah.
Terus kadang Nah, dulu, ada dulu, hal Pada umumnya begitu, Mas. bentar. Begitu itu tolong dijelaskan. Begitunya tolong dijelaskan. Anda Ambon jangan tahu-tahu ya. Saya di sini deg-degan nih, keringetan. Ya begitu gimana? ya kayak pacaran pada umumnya, kayak misalnya mungkin pacaran kan nggak mungkin ada hawa nafsunya ya. Yes. Ya Pasti. wajar, manusiawi itu. Iya. Iya, iya. Kalau nggak ada hawa nafsu mah lu malaikat namanya. Terkadang ada rasa pengen itulah. Pengen apa? Itu tuh apa gitu. Oh, Dijelaskan itunya. Harus jelas dong, Mas. Kayak di XNXX gitu. Ya, Oh, apa sih itu XNXX? mungkin Saya dari nggak kecil tahu. kayak cium atau Ciumnya cium apa nih? bisa bisa Bibir. Bibir saya pernah, bibir pernah. pernah Pernah. Sama siapa? sama yang dulu sama Stop. yang sekarang. Udah yang penting kita hanya bertanya udah pernah begitu apa belum? Enggak, aku mau nanya aja sama siapa? kalau sama lu merusak hubungan orang gitu. enggak gitu, Mas, enggak Oh, gitu. ya udah. Enggak gitu. Kalau sama Mbak Suci pernah. Pernah. Oh, pernah. Terus lanjut dong, Mas Albert. Ya udah, enggak maksudnya itu yang paling parah yang lo lakuin tuh itu. Maksudnya cium bibir. Tuh, paling parah. Ya paling masih segitu. Udah, gitu paling parah. Ya, paling Ah, selingkuh? pulsa gitu. Selingkuh. Tadi Mas Opik bilang. Segitu. Oh, segitu. Segitu paling parah. Iya. Iya. Maaf, kuping saya emang agak ada budek ya kan. Apa jadi itu? Kalau dari Mbak Suci ini, waduh, gue jadi rada takut nih nanya. Soalnya cewek coy. Gak apa-apa. Kalau cowok sih bodoh. Ya udah, dari Mbak Suci apa sih yang paling parah gitu ketika Mbak pacaran? Yang gue lakuin apa? Iya, yang Mbak lakuin masa bapak-mbak kan nggak mungkin. Iya, Mbak. Apa jadi? Sejauh ini masih wajar-wajar aja, Oh. normal-normal orang pacaran pada Oh, masih normal aja gitu ya. Ya, mungkin karena bintang tamu ini kita masih SMA, mungkin masih umur 16 juga ya. 18 juga. Gak nyimak tadi pasti kan. Pikiran mantan ya. Oh, cuak. Karena baca tuh. Masih karena masih mungkin kan masih 18 juga ya. Nggak kayak gue gitu. Jadi gue jadi kayak memancing gitu. Jadi itu ya sisi negatif yang pernah kalian lakukan berdua ya. Kalau selingkuh nggak pernah, Mas Opet? Kalau dulu apa sekarang? Ini sekarang sama yang dulu. Dari Kalau dulu sih selama pacaran. Iya, selama pacaran. pacaran. Iya. Dulu sih kelas 10 ya. Pernah kayak gitu, kayak ngeghosting cewek atau Wah, kelas 10, Mas. Ghosting kelas makanya 10. prestasi saya menurun tuh, kebanyakan fokus ke cewek gitu. Oh gitu. Emang sebelumnya prestasinya maksudnya Ya, bagus. lumayan lah. Oh, lumayan. Pinter lah ya. Ya bisa bilang gitu. Terus tapi nggak selingkuh tuh, cuma ngeghosting doang tuh. Dulu, Selingkuh? oh, Iya. Itu selingkuh atau cuma ngeghosting doang? yang ngedeketin cewek yang saya tertarik aja. Oh. Tapi nggak pernah maksudnya jalan hubungan yang benar-benar kayak pacaran gitu sama cewek itu enggak? Ya terkadang kayak gitu. Terkadang ada hubungannya, terkadang enggak, sesuai dari ceweknya juga mau apa Oh enggak. berarti pernah dong. Berarti pernah dong selingkuh. Pernah. Oh, pernah, berarti pernah. Kalau dari Mbak Suci, pernah gak sih selingkuh gitu selama pacaran? Kalau selingkuh ya nggak mungkin, nggak pernah juga. Cuman kalau ngeghosting pernah. Tapi nggak sampai jadian. Enggak. Nggak sampai. Ghosting. Maksudnya ya nggak apa-apa. Mas Albert kenapa ketakutan? Mas Albert, Mas Opet kenapa ketakutan gitu? Tenang aja. Maksudnya Aman aja, santai. itu gitu. manusiawi sih kalau maksudnya. Iya. Kalau menurut gue tuh Iya selingkuh masa itu lalu itu. iya manusiawi, karena kan maksudnya emang kan perasaan emang bisa berubah, nggak bisa kita, maksudnya kita nggak bisa nentuin kita harus cinta nih sama siapa, nggak bisa. Jadi ya lu tenang aja, maksudnya lu selingkuh itu bukan hal yang salah sebenarnya, maksudnya Salah loh selingkuh, Mas. bener. Nah dulu buat umum ya, cuma kalau buat pasangan kita nih kalau buat pasangan kita baru itu salah. Cuma kalau di umum itu, di kalangan cowok itu maksudnya manusiawi. Kalau di kalangan cowok malah jadi jatuhnya gengsi. Enggak manusiawi kalau gue bilang. Gengsi. Ini menurut gue sih, pendapat gue, kita kan berbeda nih, ini kan argumen. Oh iya, Kan benar. beda-beda, jadi ya terserah lu mau nganggap itu salah atau benar. Menurut gue kalau itu manusiawi. Oke. Iya, Kenapa Mas Albert bisa bilang manusiawi? karena gue selingkuhin mulu. Sedih sekali ya. Jangan Kopi dong, kopi bacot Bon. Anjing, aku goblok. Terus apalagi nih yang mau ditanyain nih? Lu
Terus kalau dari Mas Albert, Mas Opet pernah di ghosting sama cewek? Pernah. Wah, berapa cewek yang pernah ghosting Mas Albert? Parah tuh, baper parah. Berpari itu apa Baper bego? parah. Oh, sampai bego. Iya. Begonya bego banget. Kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Kelas 11. Kelas 11. Tapi udah punya pacar di situ udah punya pacar atau jomblo posisi? Jomblo. Oh, jomblo. Gimana sih maksudnya bisa sebaper itu? Gimana sih? Ghosting gimana sih sama dia? Jadi kayak misalnya dia ngomong kan nggak punya pacar ya. Iya. Tiba-tiba cowoknya chat saya. Terus? Kayak marah-marah. Saya kan kaget ya. Tapi sebelumnya Iya. Mas Opet itu taunya dia jomblo. Dia ngomong sendiri ke saya. Iya. Dia ngomongnya jomblo gitu. Iya. Iya, terus? Tiba-tiba ada cowok yang marah-marah kayak tau lah marahnya cowok gimana kalau ceweknya diganggu. Iya, tahu. Saya kaget ya, kata saya lah itu ceweknya sendiri kan ngomongnya nggak punya kan. Saya mikir gimana, saya tanya ke ceweknya enggak kok, kayak enggak itu jatuhnya ntar terus ngomongin itu sama cowoknya. Akhirnya nyelesain masalah tuh sama cowoknya atau gimana? Nyelesain Ya, masalah. Tapi akhirnya lu pergi dari dia atau lu Cowoknya pun sama dia, gue aja jadian. Oh, wah, berarti dia keren dong. Berarti keren. Dianya keren, bisa ngerebut cewek orang keren. Terus kalian gitu anjing dulu. Ya, terus. Habis itu tapi lama tuh pacaran sama dia lama. Tahun. Wah, Gila. gila. Motor lunas itu. Makanya Mas, cicil HP juga lunas itu. Terus kalau dari Mbak Suci sendiri pernah di ghosting atau mungkin Mbak yang ngeghosting? Di ghosting sih yang sering. Tapi dia juga pernah nge-ghosting gue. Wah, Emang Pernah anjir. tuh Eh, kan waktu November tahun lalu. tahun lalu. Tapi belum jadian itu ya. Pertama kali jalan itu juga. Dia Itu? langsung gak ngechat gue itu sama sekali. oh Ghosting anjir. Oh gitu. Tuh, berarti Anda pemain juga dong. Bentar, maaf sebelumnya. Maaf, kalangan muda, karena kan umur gue udah tua. Ghosting itu apa sih? Ghosting itu kayak ditinggalin gitu, Mas. Ditinggalin. Misalkan nih, Tiba-tiba. lo iya di PHP-in gitu. PHP-in gitu. Iya. Itu kalau bahasa anak sekarangnya ghosting. Oh gitu. Heeh. I see. I see. Yeah, you know that, right? Yes. Alright. Okay. Kapan dia ngeghostingnya? November lalu. Tahun lalu. Kenapa Anda mengghosting? Tapi November waktu itu punya pacar. Pas nge-ghosting. deket sama orang. Wah. Jadi kayak Cuman enggak, sebelum saya ini kan dia kayak jadi dia ada kayak masih jadi- ada mantan gitu. dijadiin sabuk pengaman lah gitu ya. Maksudnya jadi kalau nggak dapet apa dia? Enggak gitu lah. Oh, gue jadi mempersulit gitu. Enggak mau bersulit. Oh iya, ya udah ya. Udah itu maksudnya oke. Terus apalagi nih yang mau ditanya sama Bang Zi? Itu Mbak Suci digosting sama satu cowok sama dia doang berarti. Banyak. Wah, Cerita. berapa orang? Berapa ya waktu itu ya? Sekodi ada. Maksudnya 20 ada. 20 ada. Beberapa sih. Kehitung jari lah ya. 5 apa enggak 4. Sakit gak sih digosting? Banget. Banget. Parah. Trauma sih. Oh, sampai yang nimbulin trauma juga. Iya. Ngaruh nggak di kehidupan Mbak yang sekarang? Ngaruh sih pasti. Yang jelas ngaruh. Cuman ya nyoba buat nggak nunjukin ke dia. Oh, berarti trauma lo nggak coba lo tunjukin ke cowok lo. Kenapa? Karena dia mau bikin trauma cowoknya gitu. Aduh, Biar cowoknya ngerasain apa yang dia rasain gitu ya. anjing. Gue jadi kayak gimana gitu. Oke. Oke. Tapi oke nih, gue mau nanya lagi nih. Maksudnya selama pacaran pasti ada kenangan bener-bener yang bener-bener bikin lo sakit hati. Pasti kan? Pasti ada yang bener Iya. bikin apa? Selama lu pacaran itu pasti ada sesuatu masalah yang bikin lu putus dan lu bener-bener sakit hati gitu sama mantan. Pasti lu pernah ngerasain itu, dan apa sih yang bener rasain? Sesakit apa sih? Dan tolong jelasin. Dari yang pacaran apa yang Selama pacaran aja. Selama pacaran sama siapapun. pacaran sama mantan. Iya, sama siapapun selama lu pacaran.
hal yang paling Diselingkuhin sakit sih. diselingkuhin. Iya. Saya itu diselingkuhin 5 kali. Cuma sama satu cewek. Itu cewek. Bentar dulu, bentar. 5 kali. Iya, ditanya dia kan selingkuh. Heeh. Saya maafin. Dikira bakal berubah ya. Sampai 5 kali dia begitu. Wah, goblok. Ini gua nunggu lu nanya aja deh, lu kan orangnya. Itu lebih goblok dari gua anjing. Oke. Coba diceritain gimana bisa terjadi seperti itu tuh, hal seperti itu bisa terjadi, coba diceritain. Awalnya selingkuhnya ini kelas berapa nih? Saya kenal temen ya kelas 10. Iya kelas 10. Iya lanjut. Gimana? Kelas 10. Kelas 10. Iya. Jadi kan saya kenal dia tuh dari Kelas 10 terus? ya kenal cewek mantan saya itu Iya. dari aplikasi Ah. dating. Tapi bukan satu sekolah, bukan. Beda sekolah. Dia itu semua omongannya bohong dari yang dia ucapin ke saya. Dari awal kenal lu atau dari pas pertama pacaran Dari awal sama? dia ngomong kayak sekolah, umur atau yang lain. Dan dia bohong tuh semuanya. Iya saya kan tahu dari teman-temannya. Itu masalah ini. Udah gak beres. Terus. Kayak misalnya kan dia ngomongnya kelas 2 SMA ya. Awalnya masuk kelas 3 SMA itu kan badannya kayak dia nih kayak saya masih ngeliat mas percayalah dari badan. Terus Awalnya sih kayaknya dari ini dia kayak kan ada masalah keluarga ya di keluarganya. Terus dia kayak bikin story gitu. iya. Kayak tahu nih dong. Kayak pengen sendiri gitu dari keluarga. Taunya ada cowok. Saya kan chat ya. Saya pengen tawarin ke teman-teman saya yang cewek kan. Taunya dia di chat sama cowok tuh ngajakin apa? Dianya mau. Terus, tanpa saya tahu ya, saya tuh dari temennya. Terus Ya gimana sih Pak? Pasti kan cowok kapar nggak mungkin ada ini kan review-nya. diajak ke apartemen gitu. Iya. Gimana tadi cewek ke apart? Kan ceweknya diajak ke apart, terus gimana? Oh, cewek Iya. diajak kapar terus dia tuh ngajakin temannya buat temenin. Tapi untungnya temennya nggak mau. Dan tapi lu kenal sama temennya itu? Kenal. Oh, lu kenal sama Dia temennya? dia ngasih ke saya. Wah. Kayak marah-marah lah. Wah. Iya. Wah. Iya, ngerti. Boleh. Terus? Pas itu lu tanya dong pasti. Iya, Cewek dia dong, kan tanya itu. dong. Iya, lu tanya dong. Iya. Kemarin diajak kapar dia. Bikin. Gua tahu. Kayak kan. Ntar dulu nih, yang ngajak si cewek atau si temen lu ini? Si cowok lain nggak tahu gua. Oh, nggak tahu. Iya. Tapi teman lu ini tahu dia diajak sama cowok lain. Dia ngajakin itu. Iya, dia ngajakin minta temenin gitu. Oh iya, ngerti gua. Ya. Paham ya? Ya, saya nggak tahu kelanjutannya dia kesana apa enggak ya. Mungkin di situ saya nanya. Emang saya udah cinta banget sama dia tuh kayak udah bego udah dikenal ke orang tua kemana. Oh, udah cinta parah lah Iya. pokoknya. Emang dia peminum sih emang gitu. Dia cewek nakal gitu lah. Iya, itu aja. Cuman dari keluarganya baik-baik. Cuma dia doang gitu. Mungkin tanpa pengetahuan keluarganya mungkin broken gitu ya. Enggak sih, enggak pernah. Tapi ada lo kepikiran sampai ke bahwasanya dia melakukan sebuah adegan biru nggak sih? Adegan Atraksi lah gitu. Ya atraksi gitu. Mungkin kalau di apart mah nggak mungkin kan cowoknya nyewa apart cuma-cuma. Ya nggak mungkin sih, nggak Pasti ada mungkin masalah lainnya. pasti. Tapi lu masa nggak kepikiran paling disuruh beres-beres, paling disuruh nyuci, nggak kepikiran gitu? Oh kayak ini dong, kayak GoPro gitu. Ya kalau dari Mbak Suci itu apa sih pengalaman yang paling menyakitkan gitu? Ketika pacaran gitu, selama pacaran. Apa gitu? Ditinggalin apa? Ya maksudnya yang menurut Mbak paling nyakitin gitu. Nah, Ditinggal tunangan. Ditinggal tunangan. Tunangan. Literally tunangan. Dan itu 2 kali di bulan yang sama. Makanya benar-benar trauma banget tinggal tunangan tuh 2 kali. di bulan yang sama. Di bulan yang sama 2 kali berarti. Bisa begitu ya? Tar dulu, gue bingung nih. Berarti lu pacaran terus ditinggal tunangan terus pacaran lagi ting. Enggak pacaran, cuma deket, tapi kayak orang pacaran. Oh tapi dan lu ngerasain itu sakit banget gitu. Oh
Tapi Gila, kalau bro, selama kali, yang bro. lu pacaran itu enggak. Kalau pacaran gue Enggak pernah. Tapi hal yang paling menyakitkan itu. Iya sih. Maksudnya ya sama aja. Sakit mas. Ya pasti naruh hati. Iya, pasti. Ya gue kayak pengalaman gue juga gitu. Ya udah. Iya. Terus Terus gini, gue mau nanya nih dari Mbak Suci dulu deh. Menurut lo, yang paling selingkuh itu cewek apa cowok? tergantung sih enggak, yang lu lihat aja. Yang lu lihat aja. Cowok yang lo Itu pendapat lu. pendapat gue cowok. why? Pendapat lu. Karena dari pengalaman gue sendiri. Oh, gitu. Oke. Kalau dari pendapat Mas Opet nih, ayo peliharanya Upin Ipin gimana? Menurut gue sih cewek. Karena dari Cewek. dari Tapi maksudnya itu lu bukan itu bukan pembelaan dari lu kan, maksudnya itu yang lu rasain gitu ya. Selama pacaran. Kalau dari Bang Z, biar kita nanya semua pendapat nih. Nanti kita gitu. mau closing soalnya nih. Kalau dari pengalaman gue bang, Cowok atau cewek? cewek sih bang, Cewek. cewek. Ini pengalaman kan, bukan Pengalaman pembelaan. gue, mantan gue 17 Oh. yang kehitung. Dan gue pun cewek sebenarnya. Kenapa? Kenapa gue bisa bilang cewek? Karena waktu itu gue bukan karena masalah, emang kebanyakan gue diselingkuhin. Cuma karena satu hal yang benar-benar bikin gue sakit hati itu, yang bikin gue benar-benar wah cewek pasti semua yang begini. Oh sampai lu punya stigma seperti itu? Iya, karena waktu itu gue ngeliat gue SMA kelas 1 gue ngeliat mantan gue benar-benar berhubungan badan sama orang lain, dan itu teman gue sendiri. Depan mata lu? Iya, depan mata. Wah, Di situ gue udah mikir udahlah, udah cewek pasti semua begitu, dan sampai sekarang pun tetap diselingkuhin. Jadi menurut gue ya udah. berarti lu nggak ada trust sama perempuan? Iya, tapi itu pendapat gue ya. Gue bukan menjudge cewek tukang selingkuh, enggak. No, Itu no, pendapat no. gue sendiri. Yes. Kalau misalkan cewek terserah lah mau cewek mana, tapi kalau Based pendapat your- gue, iya. Based on your experiences kan? Iya kan, kalau pendapat orang pasti kan beda-beda, argumen Iya. orang pasti beda-beda. Tapi dari kalau pendapat gue kayak gitu, gue ngomong gitu pun bukan pembelaan, bukan karena gue ngebelain cowok, bukan. Tapi yang gue rasain aja gitu. Oke deh, Udah jangan bahas, udah. Kita langsung aja ke opini. Apa sih hal positif yang lu dapetin ketika lu pacaran? Maksudnya apa nih dampak positifnya ketika lu pacaran? Apa hidup lu jadi teratur? Apa lu jadi semangat? Apa lu jadi pokoknya ya yang tadi begadang main game terus karena punya pacar lu jadi nggak main game, Itu jadi lu nggak kali. begadang. Itu lu kali. Apa? Itu lu kali. Itu yang gue rasain sih, maksudnya gue cuma mau nanya gitu, apa mereka sama gue atau enggak gitu. Tolong dijelasin Mas Opet. Dari gue sih kayak ada yang support tuh dari biar lebih semangat. Oh, lo ngerasa ya? lo ngerasa semangat gitulah ya. Iya, diklat itu kan enak ya dari walaupun dari keluarga orang tuh berarti. Iya. Oh iya. Ibaratnya pengganti keluarga lu dia gitu buat perhatiin lo. Oh, iya. Kalau dari udah itu aja. Iya. Udah. Kalau dari Mbak Suci Dari tempat cerita sih. Jadi kayak ada yang curhat gitu. cerita. Curhat terus Semangat. semangat terus udah itu aja. Itu aja. Dari Bang Z nih. Apa sih hal positif? Apalagi kan di sampingnya ada ceweknya nih. Waduh, Aduh, jelasin dong. banyak banget mas. Jadi tahu dong dia dong. Banyak tapi dipersingkat tolong, ini soalnya udah muat. Banyak mas, banyak banget ya. Contoh dari sekarang nih gue hubungan sama cewek gue kan. Ya, Dia yang nyelamatin gue. maksudnya gimana tuh? Lu mau bunuh diri dia terus ditarik gitu? Enggak gitu. Konsepnya enggak begitu. Apa ada kereta dia nabrakin kereta? Enggak. Ini katanya dipersingkat nih. Oh, iya. Bapak dipanjangin. Iya. Terus saya bacok nanti nih. Iya. Iya. Dia yang nyelamatin gue dari dunia gelap. Maksudnya mati lampu tuh. Waktu itu mati lampu rumah. Enggak atau dong. Gimana tuh? Gue bukan nasar. Oh gitu. Seperti mati lampu. Ya sayang enggak gitu. Dia yang nyelamatin gue dari kehidupan gelap. Asli. Gue pernah nggak percaya sama perempuan. Gue sampai mati rasa. Gue pernah nggak sayang sama perempuan, pernah. Rasa itu nggak bisa gacor atau gimana? Anjing, ini bukan itu, goblok. Bukan. Oh maksudnya nggak
maksudnya Gue nggak bisa ngerasain cinta kasih sayang ke perempuan. Itu dong, maksudnya jangan bilang mati rasa kan gue nggak tahu. Ya kan gue belum jelasin lah, udah ngomong aja nih. Ya Gue udah. tuker pala lo sama kipas angin lama-lama kan. Begini dong, bentar. Ya udah terus. Iya gitu. Dan sampai akhirnya gue ketemu dia nih. Gue ketemu cewek gue. Gue ngerasa kayak Pas lo gak ngebegal tuh, bukan? enggak, itu waktu itu pas gue lagi nyopet. Oh nyopet. Dia di daerah Matraman kalau nggak salah. Anjing. Iya. Gue ketemu cewek gue. Tapi dia nggak mau ketemu lo, atau gimana? Atau gimana sih? Ini saya panggil pembunuh bayaran Oke, aja ya. Udah maaf. Nanya. Jangan marah dong. Iya. Gue ketemu cewek gue. Dan dia yang yakinin gue kayak, ya lo hidup harus lanjut gitu loh. Sampai di sisi gue ngerasain gue bisa sayang sama perempuan. Tapi Gitu. lu sayang banget nih sama cewek lu yang sekarang. Banget mas. Ini lu ngomong sayang banget karena ada dia di sini. Enggak, atau beneran, emang asli. Asli. Emang gue sayang sama cewek gue. Karena ibarat gini. Terus gue sayang sama siapa? Gue lanjut gak nih? Ya oke, silakan. Sampai di titik gini. Waktu itu gue lagi beli jajanan pinggir jalan lah ya kan. Ada orang ngeliatin dia nih. Kesel gue. Sampai di titik itu gue sayangnya. Gue gak mau dia diliatin orang. Berarti orang harus pakai tutup mata gitu. Harus gue gak peduli. Pakai helm, harus. Kalau bisa gue pilok matanya. Helm 5 lah ya gitu. Iya, harus. Gue gak peduli. Sesayang itu. Sesayang itu gue sama dia. Gitu. Karena dia jujur banget sama gue. Gitu loh. Dia jujur sama gue. Dia nunjukin bahwa saya disayang sama gue. Dia peduli sama gue. Dia yang ngasih tahu bahwasanya lu tuh berharga gitu loh. Dari situ. Terus jadi punya cewek. Ya, terus udah gitu aja. Maksudnya ya. Dan dia semangat gue. Maksudnya kayak gue dulu pernah diteken sampai di titik dimana gue nggak tahu harus ngapain sampai gue pengen bunuh diri gitu. Dan gue ketemu dia yang bikin senyum gue balik gitu mas. Kenapa waktu itu lu nggak Anjing jadi? pengen nangis gue goblok. Kenapa waktu itu lu gak jadi bunuh diri gitu? Kenapa gak lu bunuh diri aja gitu? Maksudnya apa yang membuat gue gak ngeledekin, maksudnya apa yang lu lihat dari cewek lu sampai lu gak jadi? Apa yang gue liat dari cewek gue? Senyumnya. Udah itu aja. Iya. Ya, Simple. karena gue gak punya cewek jadi gak ada yang hal positif yang bisa gue bagiin. Udahlah sekarang gue pengen nanya aja ya, buat Mas Opet sama Mbak Suci, pesan-pesan yang Mas bisa sampein nih buat warga Indonesia kalau pacaran tuh maksudnya kita harus gimana, atau maksudnya kita apa yang menurut lu salah, apa yang menurut lu bener lu sampein gitu biar maksudnya masyarakat Indonesia tuh tahu yang menurut lu aja gitu, yang menurut lu maksudnya hal yang menurut lu bener gitu dilakuin gitu ya. Apa ya namanya ya, saran kan lu pacaran nih pasti nih yang dengerin podcast kita kan pasti ada jomblo kan, jomblo. Nah maksudnya saran dari lu aja gitu, hal apa yang harus lu lakuin nih ketika pacaran, hal positif apa yang harus lu lakuin ketika pacaran gitu, walaupun kadang kan pasti ada muncul nih buat sisi negatif, kita buat negatif kalau pas pacaran. Nah itu maksudnya cara menanggulanginya menjadi hal yang positif gitu. Ngerti gak maksud gue? Ngerti kan? Ya udah coba dijelasin. Dari gue ke dari lu aja dulu, karena lu kan yang ngerti. Ntar biar kalau dia gak ngerti gue jelasin lagi. Saran gue sih kayak saling mengerti perasaan sesama lain. Iya, terus? Mengerti perasaan sesama lain, maksudnya sama. Ya kayak gue ngerti perasaan dia ngerti perasaan gue. Sama Menjaga lain. hati sih, lebih ke menjaga hati. Maksudnya gitu mas. Jangan dipanjangin ini durasinya nih. Ya oke maaf. Terus udah itu aja, saling support. Terus Yang dikit juga. enggak, maksudnya ketika kita pacaran itu kan pasti nih ada hal kepikiran, oh gue pengen begini, maksudnya adalah hal negatif pasti yang kepikiran gitu. Nggak mungkin, pasti setiap kita pacaran adalah, setiap kita berdua itu pasti ada hal negatif. Jangan sampai berdua itu enggak. Dulu ini makanya gue jelasin maksudnya gimana menanggulanginya biar gak terjadi hal negatif dan menjadi hal positif gitu, cara lo sendiri. Ya banyakin hal positif aja kayak jalan-jalan. Hubungan sama lain keras ya doi.
Oh jadi lo nge-treatnya tuh di jalan-jalan, terus lo ngobrol lebih dalam supaya lo tahu satu sama lain gitu kan, jujur kayak gitu kan maksudnya. Iya, kalau lo ada bilang ada, nggak ada lo bilang nggak ada. Oke, kalau dari Mbak Suci ada nggak sih saran buat teman-teman yang kira-kiranya lo tuh pacaran harusnya kayak gini, nggak kayak gini? yang wajar-wajar aja sih, yang kayak orang pacaran gitu. Saya kan yang nggak baik pasti ya, pacaran yang nggak baik kan pasti nggak sehat. Yes. Dan juga kan banyak efeknya ya kalau kita pacaran nggak baik lah ya, malu sama orang tua ya kan. Lingkungan Yes. Ibarat kata kalau gue dari laki-laki bilangnya gini, lo udah pacaran sama anak orang, lo udah berani menyatakan perasaan sama anak orang, ya lo jaga aja. Susah banget sih. Tinggal ngejaga apa susahnya ya enggak? Kan gitu. Lu jangan taltul aja lo. Maaf Pak, saya yang makan gorengan. Oke gitu deh. Thank you banget nih buat Mas Opet dan juga Mbak Suci. Jadi kesimpulannya apa Mas Albert? Kesimpulan yang gue ambil, maaf, tolong dari Bang Zi aja dulu lah. Saya lagi mikir nih, soalnya saya jomblo. Udah, saya lagi mikir nih. Udah dari Bang Zi aja dulu. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Ketika lo pacaran, ya, lo harus punya tujuan. Tujuan lo pacaran tuh apa? Kalau tujuan lo pacaran cuma buat, sorry ya, gue ngomongnya agak kasar. Kalau misalkan lo pacaran tujuannya cuma buat yang ke arah seks, lo mending nyewa jablay deh. Ya, ini pinggir jalan, lo nggak usah. Nyawanya kalau boleh tahu. Gimana? Gimana tuh nyawanya kalau boleh tahu? Ya di pinggir jalan aja gitu, tawar. Sebutin dong tempatnya dong. Ya, Oh, OTW nih. Kalimalang banyak gitu. Lu nyewa jablay kalau kayak gitu ya kan. Lu nggak usah segala nyatain perasaan sama anak orang gitu. Itu juga ini perempuan dididik sama orang tuanya dengan susah payah, dengan biaya juga. Jangan lu rusak. Kalau misalkan memang habit lu seperti itu, ya lu coba ubah. Lu harus mencintai diri lu sendiri, baru lu bisa mencintai orang lain. Lu harus menghargai diri lu sendiri, baru lu bisa menghargai orang lain. Gitu, intinya sih seperti itu. Jadi ketika lu pacaran mempunyai tujuan yang jelas, gue jamin lu gak akan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Gitu. Oh dia mau gue. Ya udah selesai, maksud gue penutup gitu. Kalau gue sih sebenarnya, karena gue juga kan maksudnya, ya sebenarnya gue juga pacaran juga maksudnya emang udah di luar batas kan. Selama gue pacaran emang udah sebenarnya gue udah ngerasain pacaran. Gue sih, kalau dari gue sih maksudnya, terserah lu mau ngelakuin hal apa negatif atau positif itu terserah lu, tapi gimana cara lu bertanggung jawab. Yang penting lu berani bertanggung jawab, itu aja sih kalau gue. Menurut gue maksudnya, kita nggak bisa maksudnya melarang orang harus pacaran kayak gini, kita nggak bisa, cuma yang penting kita harus berani gitu tanggung jawab. Menurut gue gitu. Iya, kalau menurut gue gitu, jangan pernah lari dari masalah, walaupun berat apapun masalah lu hadapin, maksudnya itu udah tanggung jawab dari itu. Face it like a man lah ya. Kalau gue sih gitu, karena gue ngerasain kalau pacaran di luar batas, gue udah pernah ngerasain. Iya. Makanya ya gue bilang ya kayak gitu, gue nggak bisa nasehatin para pemirsa soal suci atau maksudnya nasehatin yang baik-baik ya, karena maksudnya gue pun yang juga nggak baik. Jadi yang bisa gue omongin itu aja. Lu nggak boleh lari dari tanggung jawab. Ketika lu ngadepin masalah ya lu hadapin. Itu laki itu baru laki itu. Itu baru laki. Menurut gue itu aja. Oke, thank you banget nih buat Mas Opet dan juga Mas Suci buat bersedia datang di podcast ini. Thank you banget, thank you banget. Makasih juga ya buat para pendengar yang lupa di Subscribe, like, dan share juga boleh. Kayak gitu. Oke, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Adios, amigos, permios.